Dek, minggir dek. Ya, selamat pagi Pak. Saudara pemirsa, saat ini kami sedang berada di Tanjung Batu di desa Tanjung Pinang. Saya bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Samsul Bilal. Ikuti terus kami. Halo guys, teman ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan semacam mengajar di masyarakat ini agar kiranya besok kita melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian Bapak Ibu tolong anak-anak didik kita jangan terlalu banyak main HP, karena HP itu ada juga kemungkinan perbuatan-perbuatan atau perbuatan yang tidak mengenai sasaran dunia pendidikan. Jadi sekali lagi diharapkan kepada dewan guru agar anak-anak tolong bisa HP-nya ya, jangan sampai anak-anak bawa HP ke sekolah kalau tidak dibutuhkan oleh bapak ibu guru. Terima kasih Bu. Besok kita bertemu waktu untuk mengajar di dalam kelas, kemudian anak didik tolong dilayani dengan baik dengan semuanya. Mari Bapak Ibu, di dalam kita melaksanakan tugas semacam mengajar di peserta ini kita memprogramkan agar Olga Ilir ini bangkit, ya, Olga Ilir bangkit, maju, terus bangkit. Melalui kesempatan ini kami merencanakannya pembangunan tambahan lokal karena sampai dengan saat ini lokal yang ada di sini menampung seluruh yang ada di sini kurang mencukupi, masih kekurangan beberapa 3 lokal lagi. Dengan kekurangan 3 lokal tersebut, SD ini sudah menyiapkan lahan yang sudah ada, tinggal lagi dananya. Mohon bantuan Ini ketua komite dari pihak sekolah yang berwenang sudah yang sedang dari memberikan penjelasan tentang kurang 3 kelas. daerah, Mendiknas, Olga Ilir mungkin bisa memberikan perhatian lebih terhadap SD kami ini karena sampai dengan saat ini kondisi belajar mengajar agak sedikit terganggu karena kekurangan lokal yang ada. SD berapa Pak? SD 06 Tanjung Batu. Ya. Terima kasih. Pada saat ini kami bersama Pak Komite Sekolah SD 6 Tanjung Batu di Desa Tanjung Pinang 1. Kami masih menginginkan bangunan kekurangan di sekolah ini 3 lokal. Karena jumlah rombel kami ada 18, sedangkan ruang belajar ada 15 ruangan kelas. Jadi kami mengharapkan sekali lagi kepada Bapak Bupati terutama dan Bapak Kepala Dinas agar membangun sekolah kami yang ada lahan ini. Kekurangan kami hanya 3 kelas. Terima kasih. Kita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Permen tersebut dibagi kepada 20. Assalamualaikum. Dibaca apa nak? Berapa banyak permen yang diterima setiap teman kita? Ibu, pecahan termasuk pecahan. Cara penyelesaiannya coba sampai bisa. Pertama, permen itu kita makan dulu. Kita enggak? Berapa dikali berapa nak? 20 kali. Terus selamat mengajar ya. Assalamualaikum. Setelah dikali, lalu kita apa lagi? Dibagi dua. Nah, silakan kerjakan dengan hati-hati, jangan saling condong. Kerjakan dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum. Lagi belajar apa kalian?
kerja ya. Oke lah, terima kasih ya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum. Udah nanti ya. Jadi bangku lawan napi itu dibaca dulu ya. Dibaca dulu sampai habis. Setelah itu kita carikan di dalam peta berdasarkan teks di atas istilah peta di bulan berikut. Jadi isiannya itu adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi belajar apa nak Kepala kalian? sekolah lagi proses belajar mengajar, ikut terus kami. Jangan sampai tidak mengikuti pelajaran. Setiapnya. Ikuti. Menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat belajar nak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jadinya? Lagi belajar menambah di satu ruang kelas. Assalamualaikum. Ada kelas lagi proses belajar mengajar. Kelas berapa nak? Lagi belajar apa sayang? Silakan nak ketahui ya. Kerja untuk nama. Bagus waktu nomornya ya. Perawatan tanaman mangga ya. Tahu ada mangga? Mangga adalah buah. Ya, saya keluar. Pelajaran agama di kelas 3B. Ya, seperti ini kan. Pelajaran yang diberikan oleh ibu guru dan ikuti terus kami. Pelajaran halaman 4 ya. Sekarang tulis halaman 4. Cara diwarnai gambar. Diwarnai benda. Nanti kita sama-sama teliti yang mana asli benarnya ya. Kemudian biramanya ketukannya 4/4 ya. Nah, di dalam birama pertama itu cuma ada satu angka not atau solisasi. Artinya dia ketukan ke 4. Lalu mulai lagu tadi diapakan? Dinyanyikan ya. Jadi iramanya itu agak mengandung sedih ya, bukan gembira ya. Jadi jangan lagu bunga nyanyinya sambil ketawa-ketawa, tidak sesuai dengan lah. 5 sempurna. Yang dikatakan makanan 4 sehat 5 sempurna itu harus mengandung 5 unsur iko. Mengandung 5 ya, yang pertama makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya nasi, jagung, ubi, sagu, dan lain-lain. Kita berbicara masalah hewan mamalia. Arti hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui atau sering kita sebut dengan istilah hewan berberanak. Ya.
Sedangkan hewan mamalia ini, sebagaimana sudah kita sama-sama baca bahwa di dalam buku itu tertera bahwa mamalia ini Ini lagunya lagu Bunga Jumpe ya, dari daerah Aceh ya. Bunga jumpa, mereka di Aceh. Bunga telebet, indah laguna. Bantu belakangan Pina ya. Dan nanti peristiwa kebakaran terjadi di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. waktu 7 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Ageng Post Group. Saya yang Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang kepala sekolah atau ruang rapat SDN 06 Tanjung Batu di desa Tanjung Pinang 1. Saya saat ini berada bersama Bapak Kepala SDN dengan Pak siapa? Pak Samsul Hilal, dan ada juga guru agama, guru olahraga dengan siapa? Ya, kita bangga hari ini ada kepala desa yang hadir dan ada ketua komite dengan Pak siapa kepala desa? Asmawi, ya saya salah ya, bukan. Asmawi Pak Tanjung Pinang. Ya, dan ada Pak komite dengan siapa? Dan ini ada Ibu guru agama yang sudah berpuluh tahun di sini ya. Oke, nanti kita wawancara sebentar ya. Minta waktunya sekitar paling lama 8 menit. Oke, saya pemirsa, kami ingin ke kepala sekolah dulu. Pak kepala sekolah, sudah berapa lama menjadi kepala sekolah ini? Lebih kurang 10 tahun. 10 tahun, luar biasa. Tidak pernah ikut terus untuk pindah-pindah ya? Tidak. Artinya bikin umur ya? Di sekolah ini ya Pak? Sudah. Kalau jadi PNS sudah berapa tahun? Sudah 33 tahun. 33 tahun, lumayan. Sudah berapa banyak ini guru sekolah? Guru sekolah ada 33 orang. Terdiri dari 23 PNS dan 10 orang tenaga TKS. Artinya berapa jumlah? 33 orang. 33 yang dibagi-bagi tadi. Ya. Kalau rombel ini ada berapa? Rombel ada 18 rombel. 18 rombel. Ada berapa kelas? Jumlah kelas 15 kelas. 15. Artinya kurang 3 Kurang kelas. 3, ada 3 kelas paralel. Oh, paralel. Mengatasnya paralel. Ya. Kalau guru-guru gimana? Guru-guru cukup baik. Cukup. Melaksanakan tugasnya cukup. Ya, artinya cukup guru-gurunya. Guru cukup. Kelasnya. Kalau jumlah murid berapa? Jumlah murid 471 Wow. orang. 471 orang. 71.000 orang. Wah, banyak sekali. Bagus, artinya mungkin sama dengan jumlah penduduk Pak Kades ya. Jumlah penduduknya mungkin anak-anak sekolah di sini semua ya. Atau anak desa-desa sebelah karena berdekatan saya. Tidak ada, semua penduduk kita. Ya. Berapa kakak kita Pak? Kita kalau Tanjung Pinang, kita kan desa ini terbagi 2 Pak. Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang 2. Oh ya. Nah, kalau Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang 2, dengan kita yang kades ya, itu 557 kakak. Wah, iya. Nah, dan Tanjung Pinang 1 itu lebih besar lagi. Iya. Nah, dan jumlahnya saya nggak tahu. Pak Asmawi, kepala desa kita bagus, luar biasa bisa hadir ini. Pak kepala sekolah, inovasi apa yang akan Bapak bangun di SD ini ke depan? Selama pemerintahan Pancawidaya Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kami meningkatkan mutu pendidikan, Ya. Guru-guru lebih giat, lebih bangkit ke depan ini untuk memajukan pendidikan yang akan dimiliki. Ya, artinya akan mendisiplinkan guru ya? Iya. Walaupun selama ini sudah disiplin. Iya. Ada guru-gurunya semua tinggal di daerah. Ada yang tinggal di desa, ada juga yang di luar desa. Ada yang di Palembang? Tidak ada. Oh, tidak ada sebenarnya. Ya, ada yang datang dari Meranjak, datang dari Tanjung Laut, seputaran desa Tanjung Pinang ini. Artinya aktivitasnya apa pada waktunya bukan? Tepat waktu ya? Tepat waktu. Ada inovasi apa lagi yang selain dari mendisiplinkan guru? Kami mau meningkatkan sekolah ini agar kedepannya lebih maju. Lebih maju. Di kancah kecamatan maupun di tingkat kabupaten nanti. Artinya apa ya? Lebih sekolah yang lain ada di kecamatan. Insya Allah. Kalau sekarang ada dapat kalau ada ranking
nomor berapa sekarang? Kalau nomor barangkali Pak tidak menjadi ranking 1 atau 2 Ya. tapi kami memang Diperhitungkan. untuk menjadi peringkat lebih tinggi Pak. Ya. Doanya. Pak, alhamdulillah. Bagus sekali. Nanti saya tinggal dulu, saya ingin ke Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, peran apa yang sudah Bapak perankan sebagai pemerintah desa selama 3 tahun menjadi kepala desa untuk pendidikan ini? Silakan. Ya, sekarang dalam waktu saya baru dilantik itu hadirnya corona. Iya. Jadi kita mengawasi sekolah ini dan ada beberapa kali untuk kegiatan vaksin dan itu kita utamakan. Dan kalau sekolah ada kesulitan untuk vaksin itu kita yang menghubungi orang tua. Dan alhamdulillah tercapai ya. Dan juga dari pihak desa, pemerintah desa itu selalu mengawasi kegiatan di sini dan bekerja sama. Iya. Itu yang baru kita lakukan. Oke, Pak Kades. Ya, sekarang ingin ke komite baru ya? Berapa bulan jadi komite? Kurang 4 bulan, masuk 5 bulan. Tapi dulu pernah jadi pengurus komite? Belum. Baru pertama langsung jadi ketua ya? Iya. Hebat sekali sama dengan Pak Jokowi langsung jadi presiden. Mudah-mudahan aktivitasnya lebih sama dengan pemerintah kita. Rencananya bagaimana? Peran apa yang akan Bapak mainkan di sekolah ini untuk meningkatkan dunia pendidikan ini? Baik. Kami dari komite sekolah Ya. di Tanjung ini, Ya. alhamdulillah baru masuk 5 bulan. Iya. Dalam 5 bulan ini kami secara kepengurusan belum banyak melaksanakan perencanaan, tapi sampai sejauh ini dalam kurun waktu 5 bulan ini kami sudah melaksanakan pendampingan dengan pihak sekolah, berbicara dengan pihak sekolah, ada sudah beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan dan alhamdulillah sampai sejauh ini pihak sekolah cukup transparan terhadap program kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari sekolah. Alhamdulillah sampai sejauh ini Artinya selalu mengikutkan komite ya selama 5 bulan terakhir ya. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Habibie. Pak Habibie, bagus sekali namanya. Dan alhamdulillah ya. ada yang sudah dilaksanakan walaupun baru 5 bulan. Ya. Kemarin kami sudah melaksanakan salah satu kegiatan berbicara dengan pihak sekolah ya, dengan melaksanakan pembangunan pagar. Ya. Dan kemarin ada lingkungan sekolah yang masih belum terpagar. Nah, itu ada sumbangan dari wali murid kan? Dari wali murid. Wah, luar biasa. Ya. Alhamdulillah terkumpul. Memang peran komite harus seperti itu. Lebih kurang 4 juta. Kurang 4 juta, tapi sudah bisa di atas semuanya. Nah, kalau kurang 100 gitu yang ya. Bagus. Saya kira pemirsa, salah satu aktivitas nyata yang dilaksanakan oleh komite sekolah SDN 06 Pak ya. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya, kita terima kasih, inilah manfaat dari ada event-event seperti ini. Kepala sekolah hadir, pemerintah desa hadir. Mereka pasti ada sumbangsi langsung, paling tidak tenaga pikiran. Oke, saya ingin ke Ibu Guru Agama. Bu, sudah berapa tahun dari sini? Sudah 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun bukan waktu yang sedikit Bu ya. Kalau Bupati sudah 70 tahun sedikit. Tapi sekolahnya memang ada batasan. Bu, kita kan ada program Bupati Pancawijaya Akbar, Bupati Ogan Birir. Untuk masuk SMP itu kan harus bisa baca tulis Al-Quran. Nah, masuk SMP itu kan dari SD. Iya. Bagaimana untuk sekolah ini kira-kira? Dari sekolah ini Pak sudah diprogramkan Iya. untuk belajar baca tulis Al-Quran melalui metode Iqra. Iya. Metode Iqra. Iya. Kemudian kalau kelas itu dari tingkat kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian untuk tingkat berikutnya kami melanjutkan melalui ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek. Pernah ikut perlombaan keluar? Pernah Pak. Iya. Pernah dapat juara? Alhamdulillah dapat juara, tapi juaranya bukan juara 1. Iya. Yang penting ikut kan. Iya. Kalau ikut itu artinya wawasan berpikir anak-anak akan bertambah. Jadi yang penting menurut saya, kalau juara memang dicari, tapi yang penting ikut keluar untuk menambah wawasan berpikir mereka. Bu, ada rencana bagaimana cara pembelajaran agama di sini? Presentasinya, ada teori, ada praktek mungkin, silakan. Iya, alhamdulillah Pak. Samping kami mengadakan persiapan, kami juga mengacu pada kurikulum. Nah, di sana kami mengikuti kurikulum itu, pembelajarannya itu mulai dari kelas 1 itu secara khususnya pembacaan metode Al-Quran Pak ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, dari kelas rendah itu kami
cara mengajarnya melalui metode. Iya. Kemudian setelah anak itu bisa menyambungkan huruf demi huruf, dilanjutkan dengan ayat-ayat. Iya. Kemudian setelah dia bisa menyambungkan melafalkan ayat, kemudian baru kami mengajarkannya dengan melalui satuan Metode itu sejak kelas berapa diajarkan? metode Iqra. Ya. Metode Iqra kelas 1 sampai Oh, kelas kelas 1. Artinya pas dia kelas 6 memang sudah bisa baca tulis ya? 2. Insya Allah. Iya, iya. Kalau persentase mungkin Ibu masih ingat dari sekian ratus tadi persentase baca tulis Al-Quran sampai saat ini sekitar berapa persen? Alhamdulillah Pak, kalau metode Al-Quran ini di SD kita ini ada 70 ke atas lah. 70% ke atas, luar biasa. Dengan itu siapa Bu? Sahila. Pak Ibu Sahila, aku saya ingin ke kepala olahraga. Pak sekolah apa? Guru olahraga. Pak guru olahraga dengan Pak siapa tadi Pak? Iswandi. Pak Iswani sudah berapa tahun jadi guru olahraga? Guru olahraga sudah berjalan sudah 35 tahun. Ada prestasi-prestasi yang didapat di bidang olahraga? Alhamdulillah, Ya. kalau saya masuk di SD 06 Tanjung Pinang ini, Ya. yang batu ini itu sudah 22 tahun. Iya. Ya. Karena selama ini mulai SK pertama dapat di Kayagung. Di Kayagung. Oh gitu Ya. ya. Di desa Serigini. Oh, Ya, ya. sudah 15 tahun. Artinya merantau Pak itu. Merantau. Ya. Walaupun jarak dekat, 4 kali naik mobil. Iya, iya. Ya. Jadi sudah berapa tahun? Di sini sudah 22 tahun. 22 tahun. Ya. Metode apa yang Bapak ajarkan di sekolah ini supaya Alhamdulillah. ada prestasi-prestasi? Alhamdulillah sesuai dengan program Ya. dari pemerintah, yaitu tiap setahun diadakan olahraga usia dini Oh. Sekecamatan Batu. Sekecamatan Tanjung Batu. Kalau sekolah sering ada lomba-lomba juga? Ada, kalau umpamanya selesai semester 1 itu diadakan lomba. Oh, Ya, mulai dari anak-anak kelas 1 kegiatan-kegiatan olahraga yang mampu Ini dilaksanakan. anak-anak kelihatan di bidang olahraga apa? Pak? Alhamdulillah, terutama sekarang ini sepak bola Pak. Sepak bola. Ya, lebih utama. Ada yang pernah diajak main lomba? Alhamdulillah, Bola kakinya? walaupun kita di sekolah tidak, Iya. cuma diadakan ada pelatih tertentu Oh, yang biasa. ada pelatih. Berapa orang guru olahraga sini? 2 orang. 2 orang. Iya. Bapak tadi yang sini ya, yang seniornya sini. Iya, alhamdulillah ya. Pak, ke depan ini inovasi apa yang akan Bapak bangun untuk meningkatkan dunia olahraga di sekolah ini? Sehingga mendapat prestasi. Ya mudah-mudahan sesuai dengan program kami laksanakan, nanti kami melaksanakan olahraga usia dini diambil murid-murid yang berprestasi, Iya, terutama umpama sepak bola, ya itu yang ditingkatkan. Iya. Ya. Pak sekolah, Pak kepala desa dan Pak komite, saya kan yang satu ini agak penting disampaikan karena banyak menimbulkan hal-hal negatif. Informasi kan sudah di ujung jari. Semuanya pakai HP anak-anak. Ini kalau tidak ada pencegahan sejak ini, masukku pintarlah main game daripada belajar di sekolah. Nah, bagaimana cara, pernahkah Bapak menghimbau membatasi pakai HP? Kalau memperhatikan mungkin tidak bisa, karena pembelajaran juga ada yang pakai HP. Silakan. Kalau kami pernah menghimbau agar anak itu tidak memainkan HP berlebihan, Ya, ya. kecuali memainkan HP untuk melalui mata pelajaran Mata pelajaran. dari sekolah. Iya, iya, iya. Tapi kalau lebih daripada daring untuk pelajaran di sekolah, kami tidak mengizinkan Iya. agar anak itu memegang HP. Artinya sehari-hari tidak boleh bawa HP. Tidak boleh. Wah, luar biasa. Ya. Artinya memang ada sudah ada ketatan. Ya. Ya secara umum ini Pak Kepala Desa. Secara umum kan memang pendidikan ini bukan tanggung jawab semata kan. Tapi itu tanggung jawab kepala desa juga. Termasuk komite. Bagaimana cara Bapak membatasi kepada masyarakat? Karena saya juga ada beberapa kepala desa juga sudah menghimbau kepada warganya, bukan cuma anak-anak, cuma ibu-ibu juga, bapak-bapak juga pengguna HP supaya jangan menonton hal-hal yang tidak layak ditonton. Dan sekarang apa himbauan Bapak pada terutama anak-anak sekolah, anak-anak murid sekolah dan pada masyarakat umum? Saya akan Pak Kade. Ya, mengimbau kepada para wali murid dan siswa-siswi yang ada di SD 06 ini khususnya dan seluruh siswa pada umumnya untuk kita menggunakan medsos ini gunakanlah dengan cerdik. Ya, ya. Dan gunakanlah untuk keperluan pelajaran. Dan kepada orang tua harap anak-anaknya diawasi, dikasih waktu untuk menggunakan handphone ini. Ya. Kita tidak 24 jam mengawasi anak-anak kita, tapi dengan kita membatasi
penggunaan HP mudah-mudahan itu akan terkondisi dan akan terarah. Dan setiap menggunakan HP kita awasi dan kita mesti kita periksa HP itu ada apa di dalamnya. Kalau dia pakai kunci, ya itu ada apa. Jadi tolong itu dibuka dan kita periksa sama-sama HP anak kita itu. Kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Desa Petain Pinang khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya, kita awasi anak-anak kita dalam penggunaan HP ini. Itu saja. Luar biasa bisa. Ini manfaat pemerintah desa hadir di sini pada hari ini. Artinya ada satu poin yang ditekankan supaya pembatasan penggunaan HP. Kalau berarti kan tidak bisa Pak ya. Jawaban sulit ya. Kalau kita makan dan seperti ini. Terima kasih Pak Kadesa. Kalau komite apa kira penekanan untuk pada wali murid dan pada murid sendiri? Ini tapi masalah teknologi. Ya. Maju teknologi ini sama dengan bisa berkata dua. Iya. Jadi bisa bermanfaat Iya. dan bisa juga menjadi penularan. Iya. Tergantung yang menggunakan. Tapi kalau HP Khususnya HP. Iya. Tapi saat ini informasi begitu cepat melalui HP ini, segala informasi yang berseliweran di HP ini luar biasa. Dan bahkan banyak program-program di HP, aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak layak untuk anak-anak. Iya. Jadi pada waktu kami melaksanakan musyawarah antara wali murid, komite dan pihak sekolah, kami juga sudah mengingatkan, menyampaikan kepada pihak sekolah untuk senantiasa memberikan nasihat, memberikan pemantauan terhadap penggunaan HP ini, dan juga kami sampaikan kepada para wali murid pun ikut wajib ikut campur dalam pengawasan ini, karena lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak selain sekolah orang tua. Jadi orang tua yang pihak kedua yang harus memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan ini. Jadi kami dari komite menyampaikan itu supaya pihak kerjasama antara sekolah dan orang tua mudah-mudahan ini akan mencegah dari anak-anak yang bakal keluar daripada pemanfaatan teknologi yang luar biasa ya. Kalau kita tidak mendung luar biasa banyak keluarnya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang sudah kami laksanakan ini, mudah-mudahan pihak sekolah pun bisa senantiasa menyampaikan itu, dan juga para wali murid juga menjadikan ini sebagai pelajaran dan senantiasa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa. Ketua komite juga saya kira sudah himbauannya ada penekanan selain dalam meningkatkan koordinasi Pak ya dengan wali murid pada sekolah. Saya yakin sekolah ini ke depan akan lebih baik. Insya Allah kita doakan. Di akhir waktu mungkin Pak Sekolah ada untuk meningkatkan disiplin para tenaga pengajar, karena kuncinya itu tenaga pengajar. Kalau pemerintah ini cuma mengawasi dari luar, termasuk komite mungkin saya sekali juga datang. Kalau guru juga ada di sini. Disiplin apa ke depan ini? Apa pesan Bapak untuk meningkatkan disiplin kepada guru-guru, dan apa pesan Bapak pada wali murid supaya anak-anak tergugah untuk setiap pagi tanpa diperintah dia ingin ke sekolah? Silakan Pak Kepala Sekolah. Kami mengharapkan kepada wali siswa agar anaknya yang dari rumah datang ke sekolah agar cepat waktu, mulai jam 7 sudah ada di sekolah, jam 7.30 sudah tatap muka untuk belajar. Kemudian kami di wali guru sudah siap menghadapi anak-anak untuk menerima pelajaran. Jadi ke depan ini kami sangat membangun dunia pendidikan agar organ ilmu bangkit kembali, maju terus. Artinya organ ilmu bangkit itu harus dirasakan oleh semua orang, termasuk kita Pak. Terakhir pertanyaan saya, bagaimana dengan ruang belajar kondisi gedung-gedung, termasuk mobil? Ruang belajar Pak, memang tadi sudah ada dibicarakan kurang 3 kelas Pak. Kurang 3 kelas ya. Namun ruang belajar ini ada juga bangunan yang agak tua, memungkinkan untuk direhab, tapi masih dikondisikan untuk Tapi sudah dilaporkan? Sudah belajar mengajar, tetap kami berjalan walaupun gedungnya dalam keadaan kondisi rusak berat. Tapi masih bisa dipakai? Bisa. Dia masih tetap dipakai? Iya, artinya masih layak pakai? Masih layak pakai. Atau terpaksa ambil? Iya. Dan juga mengharapkan kepada pemerintah yang lebih tinggi atau atasan kami, kiranya untuk mencucurkan dana pembangunan yang ada untuk di SD kami ini,
apapun bentuk kekurangan kami harus minta penuhi. Tapi itu memang harus direhab. Berapa lokal? Kalau masalah rehab kami banyak Pak, kebetulan ada. Tapi memang kekurangan tadi ya? Ya, kalau kekurangan lokal hanya ada 3 lokal. Ada 3 lokal yang kurang. Ya. Kalau masalah untuk tanah, persiapan tanah masih memungkinkan untuk membangun. Oh, masih luas atau Masih luas. Iya. Kalau tempat sarana olahraga saya lihat halaman luas. Iya. Iya, iya. Kalau fasilitas olahraga bagaimana? Alhamdulillah Cukup ya? ya cukup. Cukup ya. Ya, artinya tinggal kita meningkatkan pembelajaran. Ya. Pak Kepala Desa, Pak Komite, kita sudah dengar ada kurang 3 lokal, ada 2 yang perlu direhab. Mungkin Pak Kepala Desa bisa menyampaikan langsung pada Pak Bupati karena atasan langsung. Termasuk komite, saya kira tidak menjadi persoalan kalau ingin menghadap Pak Bupati untuk membicarakan kondisi sekolah ini supaya sekolah ini benar-benar maksimal sehingga kualitas pendidikan bisa ditingkatkan. Masih ada lagi Pak Kepala Desa yang ingin disampaikan? Cukup ya Pak Komite? Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, saya cukup Pak. Ya. Ya. Dan kemarin sampai menetap mudah-mudahan kemitraan atau komite dengan Jasper tetap berjalan dengan sejalan seirama. Ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan antara komite pengajar sekolah dan pemerintah desa, mudah-mudahan SD Sunat Ubak ini Lebih bagus ya. lebih baik. Ya, sahabat bisa demikian wawancara eksklusif kami dengan kepala SDN, ada guru olahraga, ada kepala desa, ada komite. Luar biasa hari ini sekolah ini didatangi untuk podcast ini mengajak ke pemerintah desa dan komite dan ada guru agama juga di sini sehingga kita lihat ke depan bagaimana kemajuan sekolah ini akan lebih maju lagi. Insya Allah pemerintah daerah apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah termasuk kepala desa dan komite akan menjadi perhatian yang lebih diutamakan. Dan sosialisasi demikian wawancara singkat kami, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun, kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.